Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Sulijong Aulia, NIM 1917201139 dari kelas 3 Ekonomi Syariah F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Sejarah. Bila mendengar kata sejarah, sejarah merupakan gambaran tentang peristiwa pada masa lampau. Sejarah mencakup kaitan yang panjang dan luas, terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini telah berkembang pesat. Pada setiap fase perkembangan ilmu pengetahuan, muncul sesuatu yang baru dan memiliki karakteristik di setiap masanya. Hal ini didasari oleh rasa ingin tahu dalam diri manusia yang terus berkembang, sehingga perkembangan cepat masuk ke seluruh dunia, dan perkembangan ilmu pengetahuan pada setiap zaman atau periodenya merupakan pemikiran dari para filsuf yang mana perkembangannya dapat diperiodisasikan sesuai dengan dinamika yang ada, yaitu ada periode Yunani kuno, periode Islam, periode Renaissance, dan periode modern serta periode kontemporer. Yang pertama ada periode Yunani kuno. Yunani kuno merupakan tempat bersejarah, di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali pengetahuan, sehingga berkembang ke generasi-generasi setelahnya. Periode ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar 6 Masehi. Pada periode ini, filsafat tumbuh dengan subur, sehingga Yunani mencapai puncak kejayaan atau zaman keemasannya pada periode Yunani kuno. Adapun ilmuwan-ilmuwan pada periode ini yaitu sebagai berikut. Tokoh-tokoh yang ada pada periode Yunani kuno, yang pertama itu ada Thales. Thales berasal dari Miletus. Ia merupakan penduduk asli Miletus, tepatnya di Asia Kecil, yaitu Yunani kuno. Banyak orang mengira ia lahir sekitar 546 sebelum Masehi dan meninggal sekitar 624 sebelum Masehi. Thales telah dikenal banyak orang melalui cerita rakyatnya. Filosof pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam adalah Thales, sehingga ia digelari Bapak Filsafat karena dialah orang yang mula-mula berfilsafat. Nah, selanjutnya ini ada Pitagoras. Pitagoras lahir di Samos, tetapi kemudian ia pindah ke Italia Selatan. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Ia juga dikenal sebagai Bapak Bilangan, dan salah satu peninggalan Pitagoras yang terkenal adalah Teorema Pitagoras. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada Socrates. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Karena itu, Socrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral, dan juga filsafat secara umum. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada Plato. Plato ia merupakan murid Socrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Plato yang hidup di awal keempat sebelum Masehi adalah seorang filsuf yang paling tua, yang tulisan-tulisannya masih menghiasi dunia akademisi hingga saat ini. Nah, yang kelima itu, yang terakhir ada Aristoteles. Aristoteles itu merupakan seorang filsuf Yunani. Ia merupakan murid dari Plato dan sekaligus guru dari Alexander. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, dan ilmu kedokteran serta ilmu alam. Masa keemasan ilmuwan bangsa Yunani terjadi pada masa Aristoteles, yaitu pada tahun 384 sampai 392 sebelum Masehi. Ia berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang disatukannya dalam satu sistem, yaitu logika, matematika, fisika, dan metafisika. Nah, selanjutnya yang kedua ada periode Islam. Tidak terbantahkan ya bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan.
Hal ini terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang pertama kali diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam surat Al-Alaq yang diawali dengan kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Intelektualitas di dunia Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan. Masa kegelapan Barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam. Menurut Harun Nasution, keilmuan berkembang pada zaman Islam klasik. Keilmuan ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Adapun ilmuwan-ilmuwan pada periode ini yaitu sebagai berikut. Nah, ini merupakan ilmuwan pada periode Islam. Di situ ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina atau biasa dipanggil Avicenna, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah atau biasa disebut Ave Panche, Ibnu Tufail atau Abu Bashar, dan Ibnu Rushd atau Averroes. Menurut Felix, Al-Kindi berjasa membuat filsafat dan ilmu Yunani dapat diakses dan membangun fondasi filsafat dalam Islam dari sumber-sumber yang jarang dan sulit, yang sebagian di antaranya kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh Al-Farabi. Al-Kindi ini sangat ingin memperkenalkan filsafat dan sains Yunani kepada sesama pemakai bahasa Arab, seperti yang sering dia tandaskan, dan menentang para teolog ortodoks yang menolak pengetahuan asing. Selanjutnya ada periode modern. Periode ini sebenarnya sudah terlintis mulai dari abad 15 Masehi, tetapi indikator yang nyata terlihat jelas pada abad 17 Masehi dan berlangsung hingga abad 20 Masehi. Hal ini ditandai dengan adanya penemuan-penemuan dalam bidang ilmiah. Menurut Slamet Iman Santoso, ada 3 sumber pokok yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan di Eropa dengan pesat, yaitu yang pertama, hubungan antara kerajaan Islam di semenanjung Liberia, yang kedua, terjadinya perang salib, dan yang ketiga, jatuhnya Istanbul ke tangan Turki pada tahun 1453. Periode ini juga dikenal sebagai masa rasionalisme yang tumbuh di zaman modern karena banyaknya muncul berbagai penemuan ilmu pengetahuan. Adapun ilmuwan-ilmuwan yang ada pada zaman ini yaitu sebagai berikut. Tokoh-tokoh yang menjadi pioner pada masa zaman modern ini, yang pertama ada René Descartes. Ia dikenal sebagai Renatus Cartesius. Ia merupakan seorang filsuf dan matematikawan Perancis. Ia kadang dipanggil penemu filsafat modern dan bapak matematikawan modern. Pemikirannya menggunakan revolusi adalah semuanya tidak ada yang pasti, kecuali kenyataan bahwa seseorang berpikir. Nah, yang kedua ada Isaac Newton. Ia adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, dan alkimiawan serta teolog. Dia dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Yang ketiga ada Charles Darwin. Ia adalah seorang naturalis yang teori revolusionernya meletakkan landasan bagi teori evolusi modern dan prinsip garis keturunan yang sama, dengan mengajukan seleksi alam sebagai mekanismenya. Teorinya yang paling menggemparkan adalah nenek moyang manusia adalah kera. Nah, yang selanjutnya ada Joseph John Thomson. Ia adalah seorang ilmuwan dengan penelitiannya yang membuahkan penemuan elektron. Thomson mengungkapkan bahwa gas mampu menghantarkan listrik. Ia menjadi seorang perintis ilmu fisika nuklir. Nah, yang terakhir ada periode kontemporer. Periode ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya penemuan teknologi-teknologi canggih dan spesialis ilmu-ilmu pengetahuan yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Hal ini disebabkan karena fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini. Fisikawan yang terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Nah, pada zaman kontemporer ini terdapat ilmuwan fisikawan yang terkenal.
yaitu Albert Einstein. Ia adalah fisikawan teoritis kelahiran Jerman yang mengembangkan teori relativitas, satu dari dua pilar utama fisika modern bersama mekanika kuantum. Karya-karyanya juga dikenal karena berpengaruh terhadap filsafat ilmu. Cukup sekian penjelasan materi tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.